menambah target produksi batu bara. Pemerintah memasukkan rencana tambahan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dalam RUU PTL 2025-2034 sebesar Bayangkan sebuah kota gemerlap dengan cahaya listrik, lampu jalanan, dan layar televisi yang tak pernah padam. Energi untuk menghidupkan kota-kota kita sebagian besar datang dari satu sumber, batu bara. Namun, di balik kenyamanan itu ada harga yang mahal, hutan yang lenyap, sungai yang tercemar, dan lubang maut yang membunuh orang. Di dalam video kami kali ini, kami akan membongkar tabir praktik tambang batu bara yang tidak etis di Indonesia ini. Analisis data satelit menunjukkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Kawasan hutan yang ditebang ini sebagian merupakan hutan primer. Jutaan hektar hutan telah dibabat habis, digundulkan, cuman untuk diubah menjadi tambang batu bara terbuka. Pohon-pohonnya ditebang, satwa liar kehilangan rumah, dan masyarakat kehilangan ruang untuk hidup. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, izin konsesi tambang sudah menutupi lebih dari 50 daratan Kaltim. Konflik agraria pun meningkat, tanah warisan warga tidak lagi aman, dan semua hal yang terjadi itu dikarenakan satu hal. Perusahaan tambang lebih diutamakan dibandingkan masyarakat yang hidup. Uap PLTU Cilacap Ekspansi 1 resmi beroperasi dengan kapasitas 1 kali 660 MW. Salah satu sungai yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Mahakam, kini telah dipenuhi dengan limbah tambang. Penelitian WALHI nunjukin kalau kadar logam berat berbahaya udah melebihi ambang batas. Warga juga udah nggak komplain tentang ikan yang makin sulit ditangkap dan air yang bisa mereka minum, jadi nggak bisa diminum lagi. Terus di Cilacap, Jawa Tengah, PLTU batubara muntahin asap tiap hari. Warga juga udah ngeluh tentang penyakit pernapasan. Dan WHO bahkan bilang kalau batu bara jadi salah satu penyumbang utama polusi udara global. Salah satu jejak paling nyata dari tambang batu bara yang ada di Indonesia adalah lubang-lubang raksasa yang ditinggalkan begitu saja setelah eksploitasi batu bara itu selesai. Di Kalimantan Timur tercatat 1.700 lubang raksasa yang dibiarkan menganga. Masalahnya, seringkali lubang ini berisi air yang dapat mencapai puluhan meter dalam. Namun yang paling tragis, lubang-lubang ini telah merenggut nyawa. Sejak 2011, tercatat 40 anak yang meninggal dunia akibat tenggelam dalam lubang-lubang ini. Kenyataannya, mereka hanyalah anak-anak yang bermain di sekitar perumahan mereka tanpa mengetahui keberadaan kuburan berair yang merupakan kelalaian dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya, reklamasi yang dijanjikan undang-undang hampir tak pernah dilakukan. Pemerintah daerah menyatakan telah menghimbau dan menghusut perusahaan untuk melakukan reklamasi. Namun kenyataannya mana? Bagi keluarga-keluarga korban, keadilan ini tidak akan pernah datang apabila kita tidak melakukan apapun. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengakui adanya penyelidikan dugaan korupsi di sektor pertambangan. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Industri batu bara yang tersebar di Indonesia
tentunya tidak berdiri sendiri. Setelah dikulik lebih dalam, ternyata banyak pemilik perusahaan tambang adalah donatur politik. Bahkan ada pejabat yang langsung terlibat dan terjun di dalam dunia tambang batubara ini. Di Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi izin tambang dengan kerugian negara hampir 409 miliar. Angka atau nominal tersebut tentunya bukan nominal yang kecil. Di sisi lain di Bengkulu, mantan pejabat Kementerian ESDM jadi tersangka kasus korupsi reklamasi. Mantan Menteri SDM. Itu merupakan suatu hal yang gila sih sebenarnya ya. Dan menurut WALHI, kasus seperti ini berulang di berbagai daerah. Kami beberapa minggu lalu barusan saja menonton film dokumenter yang berjudul Sexy Killers yang dibuat oleh Watchdog. Film ini merupakan film yang menarik karena film Sexy Killers ini membuka sudut pandang yang baru tentang tambang batubara yang ada di Indonesia. Makna judul dari film Sexy Killers ini pun memiliki pesan tersembunyi. Kata seksi yang menggambarkan betapa batubara tampak menggiurkan, menguntungkan secara ekonomi, menopang energi, bahkan memperkuat kekuasaan politik. Namun kata killers yang ada pada judul merupakan wajah original atau wajah sebenarnya dari tambang batubara yang ada di Indonesia. Tambang batubara yang membunuh lingkungan, membunuh masa depan, bahkan membunuh anak-anak di lubang tambang. Pemerintah sudah berjanji. Pertama, proses reklamasi tambang menjadi prioritas pengawasan. Kedua, target net zero emission 2060 menjadi target dan sangat dicanangkan oleh pemerintah. Dan ketiga, Pemprov Kaltim pun telah berjanji bahwa perusahaan-perusahaan sudah diingatkan semua untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Namun fakta di lapangan berbeda. Ratusan lubang raksasa tetap terbuka, merenggut korban jiwa. Sanksi yang diberikan pemerintah ringan, jauh dari efek jera. Pemerintah pun berbicara tentang transisi energi, namun PLTU tetap dibangun di berbagai daerah. Dan parahnya, pejabat-pejabat yang berbicara tentang pengawasan ketat justru memiliki kepentingan secara langsung dalam bisnis batubara yang terjadi. Untuk keluar dari lingkaran setan ini, Indonesia perlu negakin prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Eksploitasi harus diimbangin sama reklamasi yang nyata, bukan cuman sekedar formalitas. Pemerintah harus membuat aturan tegas mengenai tambang batubara ini, sambil mempercepat transisi ke energi terbarukan, tenaga surya, angin, dan air. Ini bukan cuman soal lingkungan, tapi juga soal hak warga buat hidup sehat. Prinsip ini harus jalan dengan amanat konstitusi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebenarnya dapat belajar dari negara yang telah berhasil melakukan transisi energi dengan regulasi yang jelas dan berpihak kepada rakyat. Salah satunya adalah Jerman. Jerman memiliki Coal Exit Law, undang-undang yang secara hukum mengatur penghentian operasi pembangkit listrik batubara secara bertahap hingga 2038. Tidak hanya menutup tambang, Jerman juga menyiapkan dana besar untuk mendukung masyarakat dan daerah yang ekonominya bergantung pada batubara. Mereka membangun infrastruktur baru, menciptakan pekerjaan hijau, dan memperkuat pendidikan vokasi untuk tenaga kerja tambang agar bisa beralih profesi. Hal ini pun merupakan langkah-langkah dan regulasi yang dapat dicontoh oleh Indonesia untuk melakukan transisi energi. Upaya yang dapat dilakukan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dunia, yakni SDG 7, energi bersih dan terjangkau, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 13,
penanganan perubahan iklim, serta SDG 15, ekosistem daratan. Kami udah ngebuka dan menjelaskan sebagian dari tirai praktik tambang batu bara yang tidak etis di Indonesia. Dimulai dari deforestasi, pencemaran, lubang maut, hingga kolusi politik. Semua ini bukan cuma suatu teori, melainkan suatu fakta yang sudah terungkap dan terbuka. Yang termuat dalam laporan, berita, dan juga riset independen. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anak bangsa dan masyarakat Indonesia untuk menangani masalah ini? Pertama, sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang sadar akan masalah ini. Kedua, dorong pemerintah yang lebih transparan, terbuka, dan jelas dalam tindakan pengawasan dan juga penindakan. Ketiga, dukunglah perjuangan warga dan organisasi lingkungan yang menuntut keadilan. Dan yang terakhir, terapkan prinsip pengelolaan SDA yang berkelanjutan agar keuntungan ekonomi tidak lagi menghancurkan ekologi dan manusia. Karena jika tidak, tambang batu bara hanya akan terus meninggalkan jejak gelap bagi lingkungan, bangsa, dan bagi masa depan kita. Semua ada di tangan kita. Terima kasih.